Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fadila dari kelas 1A Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ridho. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan yang berjudul melukis bayangan pada cermin datar. Tujuan dari percobaan kali ini ialah yang pertama yaitu untuk menentukan hubungan sudut datang dan sudut pantul untuk pemantulan pada cermin datar. Yang kedua yaitu menentukan hubungan jarak dan bayangan untuk pemantulan pada cermin datar. Melukis bayangan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar, licin, dan dapat menciptakan pantulan sehingga membentuk bayangan. Sifat bayangan pada cermin datar: 1. Bayangan sama besar dengan benda. 2. Bayangan tegak. 3. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. 4. Bayangan pada cermin tertukar posisinya, artinya bagian kanan benda menjadi bagian kirinya. 5. Bayangan cermin merupakan bayangan semu. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu styrofoam gabus, kertas HVS secukupnya, busur derajat, cermin datar, pena atau pensil, penggaris atau mistar, dan jarum pentul secukupnya. Percobaan yang pertama yaitu menentukan besar sudut datang dan sudut pantul. Langkah pertama yaitu letakkan HVS di atas styrofoam gabus. Kemudian buat garis melintang yang membagi HVS menjadi dua. Beri nama garis tersebut dengan garis M aksen. Kemudian buatlah garis tegak lurus sebagai garis normal. Diberi nama N dan P. Kemudian buatlah garis sinar datang AB membentuk sudut tertentu terhadap garis normal. Selanjutnya yaitu letakkan cermin datar di atas garis MM aksen seperti pada video. Kemudian tancapkan jarum pentul di sepanjang garis AB. Amati bayangan jarum pentul di dalam cermin dengan garis bayangan yang diberi nama A aksen, B aksen. Kemudian tancapkan jarum pentul pada titik CD sedemikian sehingga titik A aksen, B aksen, dan CD membentuk garis lurus. Buat garis yang melalui titik CD sebagai garis sinar pantul. Kemudian ukur sudut yang terbentuk oleh garis AB terhadap garis normal. Di sini saya dapatkan 34 derajat. Kemudian ukur pula sudut yang terbentuk oleh garis CD terhadap garis normal. Saya dapatkan 35 derajat, hanya selisih 1 derajat. Percobaan yang kedua yaitu menentukan jarak benda dan jarak bayangan. Langkah yang pertama yaitu letakkan HVS di atas styrofoam gabus, kemudian buat garis yang membagi kertas menjadi dua bagian yang sama besar. Beri nama garis tersebut dengan garis MN. Kemudian buat garis lurus sebagai garis normal.
ditandai dengan N. Kemudian letakkan cermin datar berhimpitan dengan garis MN. Selanjutnya tancapkan jarum pentul di sembarang tempat di depan cermin datar di atas garis normal. Beri nama jarum tersebut dengan titik A. Kemudian timbul bayangan pada cermin, beri tanda titik A aksen. Kemudian tancapkan jarum kedua sehingga A aksen dan jarum yang kedua segaris lurus. Tancapkan juga jarum ketiga di bagian kanan sehingga A aksen dan jarum yang ketiga segaris lurus. Tancapkan lagi jarum yang keempat sehingga A aksen, jarum kedua dan jarum keempat segaris lurus. Lakukan juga pada jarum kelima di bagian sebelah kanan sehingga A aksen, jarum ketiga dan jarum kelima segaris lurus. Beri nama untuk titik-titik tersebut dengan titik A, jarum kedua titik B, jarum keempat titik D, jarum ketiga titik D, dan jarum kelima titik E. Selanjutnya gambarkan sinar pantul BC dan DE dengan memperpanjang keduanya sehingga berpotongan di belakang cermin. Pertemuan dua garis yang berpanjangan diberi nama titik A aksen. Ukur jarak titik A ke garis MN sebagai jarak benda. Di sini saya mendapatkan hasil 3 cm. Kemudian ukur jarak titik A aksen ke garis MN sebagai jarak bayangan dan didapatkan 3 cm. Ini adalah tabel hasil pengamatan dari percobaan yang telah saya lakukan.